Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Warisan Ketewangi. Cerita ini ditulis oleh Rifki. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Warisan Ketewangi. Si pengung Aku menoleh dan tubuhku langsung membeku. Seorang pria berdiri di ujung jalan tanah yang mengenakan pakaian adat lengkap, beskap hitam, kain jarik, belangkon, tapi semuanya sudah berantakan. Belangkonnya miring, riasan wajahnya setengah luntur, bagian bibirnya tampak hitam kebiruan seolah dicat dengan arang, dan matanya tidak berkedip. Tatapannya kosong, tapi bukan kosong seperti orang lelah. Kosong seperti cermin dari sesuatu yang bukan manusia. Tika mencengkeram lengan bajuku. "Kita lari sekarang." Aku menariknya. Kami melangkah cepat ke arah motor, tapi saat itu aku melihat sesuatu di tanah. Jejak kaki, bukan cetakan biasa. Jejak itu tidak menginjak tanah, tapi membuat bekas seolah tanahnya menyusut. Menyerap cahaya, tidak ada bayangan, seolah kaki itu bukan milik makhluk yang berasal dari dunia ini. Kami menaiki motor dalam diam. Suara gamelan di kejauhan perlahan menghilang. Bukan karena menjauh, tapi seperti ditarik masuk ke dalam liang. Daun kering berjatuhan, angin berhembus satu arah. Langit yang tadinya masih biru pudar tiba-tiba seolah kehilangan warna. Sunyi. Ketika menyalakan motor, aku menoleh untuk terakhir kalinya. Pria tadi masih berdiri tapi kini menunduk. Dan dari mulutnya yang tak terbuka lebar, terdengar suara seperti gumaman, nyaris seperti doa yang rusak atau kutukan. Aku tidak ingin tahu, tapi sekarang kami melaju di jalan kecil menuju luar keraton, meninggalkan tanah yang seharusnya tidak pernah kami langkahi. Tapi aku tahu, yang mengejar tidak butuh kaki, yang memanggil tidak butuh suara, dan yang menunggu sudah terlalu lama untuk sabar. Di antara debu jalan dan bayangan bersorban, aku tahu ini bukan sekedar tradisi tahunan. Kirap ini adalah parade peringatan bahwa waktu penutup gerbang hampir habis. Rumah Mbak Murni berdiri di ujung gang kecil yang tidak bernama, terselip di antara bangunan tua yang tampak rapuh. Tak ada lampu jalan, satu-satunya cahaya hanya berasal dari lentera minyak di teras depan. Menyala redup goyang ditiup angin malam. Aku mengetuk pelan, sekali dua kali tidak ada jawaban. Tapi pintu terbuka sendiri, sedikit berderit. Dan aroma khas kemenyan segera menyambutku, hangat lembab seperti tanah yang baru saja disiram. "Mbok," suaraku tercekat di tenggorokan. "Mbak Murni, saya masuk ya?" Tak ada suara balasan, tapi saat langkahku menjejak lantai kayu rumah itu, suara lirih terdengar dari dalam. "Akhirnya kau datang dan akhirnya kau menyadarinya sendiri." Aku berjalan masuk perlahan. Mbak Murni duduk di kursi tua menghadap ke arah dinding yang penuh raja dan keris tergantung. Ia mengenakan jari telusu dan selendang putih pucat. Matanya sayu tapi tidak lelah. Ia menatapku seperti seseorang yang sudah tahu kedatanganku bahkan sebelum aku lahir. "Kowe wis ketemu karo bocah iku to?" Aku mengangguk. "Tapi dia bukan manusia." "Dia bukan roh sembarangan. Bocahku itu tuh bocah. Dia pangeling." Aku menarik napas, dadaku berat. Apa yang sebenarnya terjadi di kirap itu?
Mbok Murni berdiri pelan, tongkat kayu di tangannya berderak halus saat menyentuh lantai. Akan kutunjukkan jalan yang dulu pernah ditempuh. Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan ke belakang rumah. Ruang dapur yang dulu ku tahu sebagai ujung rumah ternyata memiliki satu pintu tambahan, tersembunyi di balik lemari kayu tua. Mbok Murni mendorong lemari itu dengan mudah. Di belakangnya pintu kayu kecil terbuka dan di baliknya lorong gelap menurun. Tanpa banyak kata, ia menyalakan lampu minyak dan menyuruhku ikut turun. Waktu sudah sempit, nah apa yang ditinggalkan oleh buyutmu sekarang mulai bangkit kembali. Langkah kakiku terasa berat, tapi aku menuruti, dan begitu aku melewati ambang pintu itu, udara di sekitarku berubah. Lebih dingin, lebih padat, seperti masuk ke dalam dinding ingatan orang lain. Tapi ini bukan ingatan biasa, ini jalan yang pernah dilalui Nyai Sanggira. Dan kini aku diminta untuk menyusurinya kembali, entah akan berakhir di mana. Lorong batu yang menurun itu sunyi, dindingnya dingin, basah seperti pernah mengisi sesuatu yang tidak pernah diucapkan. Langkah kaki kami bergema lirih, tapi aku merasa seolah ada langkah lain yang mengikuti. Padahal hanya aku dan Mbok Murni. Di ujung lorong terbentang ruangan sempit yang dindingnya dilapisi kain mori. Bukan ditempel, tapi disulam ke batu. Di atas kain-kain itu terlukis raja-raja kuno. Bentuk-bentuk geometris dan aksara Jawa yang sebagian nyaris pudar, tapi beberapa masih terasa hangat, seperti baru ditulis dengan darah yang belum kering. Mbok Murni mengangkat lampu minyak lebih tinggi, cahaya jingga yang menyorot satu bagian dinding yang tampak lebih tua dari yang lain. Ia mengusap debunya dengan tangan kurusnya yang gemetar pelan. Di balik debu itu, tergurat ukiran pada kayu jati tua. Lingkarannya dililit dua ular menghadap berlawanan. Di tengahnya ukiran berbentuk tombak pendek menembus bunga teratai. Aku menatap ukiran itu tanpa mengerti, tapi tubuhku bergetar. Seperti pernah melihatnya. Seperti sesuatu dalam diriku merespon, bukan dari otak, tapi dari dalam darahku sendiri. Wesi Petung, simbol penyeimbang antar jagat. Simbol sing mung iso diarani nek wis waktune. Apa maksudnya? Kamu darah terakhir dari garis Nyai Sanggira. Tapi aku cuma Dudu mung turunan, tapi perpanjangan. Nyai Sanggira buyutmu tidak hanya menutup gerbang antar dunia, ia menyimpan bagian dari dirinya dalam darahmu. Bukan hanya secara garis keturunan, tapi dalam pikiranmu, perasaanmu, jiwamu. Kamu adalah kelanjutannya. Aku mundur satu langkah, terhuyung ke dinding. Tangan meraba kain mori di belakangku, dan di sana aku merasakan getaran halus, seolah kain itu berdenyut. Mbok Murni menurunkan lampu minyak, membiarkan ruang itu tenggelam dalam bayang orange dan hitam. Darahmu bisa menutup gerbang, tapi juga bisa membuka semua yang disegel oleh Nyai Sanggira 1000 tahun lalu. Aku mencoba mengatur napas, tapi pikiranku tidak bisa fokus. Semuanya mengabur. Masa lalu, masa kini, wajah-wajah dari mimpi. Suara anak kecil, kereta kirap, dan yang paling mengganggu, senyum kosong Raden Wiranegara. Mbok Murni mendekat, meletakkan telapak tangan di atas lambang Wesi Petung yang terukir. Dan saat ia menekan sedikit, dinding itu bergeser. Terdapat celah semacam laci kayu tersembunyi. Dari dalamnya ia menarik sepotong gulungan kecil berbalut kain putih. Ia menyerahkannya padaku. Ini tulisannya Nyai Sanggira sendiri. Bukan ditulis dengan tinta, tapi dengan darahnya sendiri. Tanganku gemetar saat menerimanya. Kainnya masih lembab, bukan basah tapi hangat. Dan begitu kubuka, aksara Jawa mengalir dengan warna coklat kemerahan. Bukan tinta, bukan tanah liat, tapi darah yang tidak membeku meski sudah ratusan tahun.
Malam makin larut, lorong bawah tanah itu hanya diterangi nyala kecil dari lampu minyak dan kilau samar dari raja di dinding yang sesekali tampak seperti bernapas. Seolah dinding itu masih hidup atau sedang menunggu sesuatu dibuka. Aku menatap kain putih yang baru saja kubuka. Serat tulisannya Sanggira, aksaranya halus, rumit, tapi tidak semuanya bisa dibaca dengan mata biasa. Beberapa baris seperti berubah bentuk ketika dipandangi terlalu lama. Aksara Jawa yang awalnya sederhana tiba-tiba memunculkan pola melingkar, seperti pusaran air atau lorong ke tempat yang tak bernama. Kamu tidak bisa membacanya dengan mata biasa, nak. Lalu bagaimana? Ia menaruh telunjuk ke dadaku, tepat di atas jantungku. Sentuhan itu ringan, tapi mendalam seperti menusuk hingga dasar darah. Yang membaca itu darahmu sendiri, leluhurmu, perjalanannya. Kalau kau memang keturunan yang benar, tulisannya akan keluar bukan di kertas, tapi di ingatan. Jadi ini bukan sekedar catatan. Iki pepeleng lan tumbal. Seketika ruangan itu terasa menyempit. Mataku mulai berkunang, kepalaku ringan, tapi tubuhku berat, seperti ditarik ke dalam tanah. Dan saat aku memejamkan mata, aku jatuh. Tidak seperti pingsan, tapi seperti melompat ke sumur tanpa dasar. Gelap, tapi dari kegelapan itu muncul cahaya merah seperti bara yang terbungkus kain. Aku berdiri di halaman keraton yang berbeda dari yang ku kenal. Bajuku berubah, aku mengenakan kemben dan kain batik tua, rambutku disanggul. Di tangan kiriku sebuah mangkuk tembikar berisi cairan merah. Di sekelilingku para abdi dalam berlutut, mereka tidak melihatku tapi melihat ke depan, dan di ujung halaman batu berdiri seorang perempuan muda, anggun tegas. Matanya hitam dan tajam. Nyai Sanggira. Tapi ini bukan arwah, bukan roh. Ini ingatan. Aku duduk abdi biasa. Suara itu muncul tanpa mulut bergerak, langsung masuk ke dalam kepalaku. Ibuku abdi sejati, bapakku bangsawan sing nyilih rasa. Tapi bukan cinta, melainkan kuasa. Ia menoleh ke arahku, matanya tepat menembus milikku. Dari campuran yang tidak diakui itulah lahir keseimbangan. Aku tidak menginginkan tahta, tidak punya rasa iri, tapi juga tak tunduk pada roh. Bayangan itu berubah cepat. Kini ia berada di dalam rumah yang aku kenali. Rumah ritual, tapi dindingnya masih bersih. Belum ada raja, belum ada roh. Dan di tengah ruangan ia menggambar sesuatu di lantai menggunakan cairan merah. Darah. Aku menghentikan perang antar keluarga dengan pengorbanan darahku sendiri. Tapi pengorbanan itu tidak selesai hanya dalam satu keturunan. Cahaya meredup, aku terbangun, masih di ruangan bawah tanah Mbok Murni. Tubuhku dingin, tangan gemetar. Mbok Murni sudah bersimpuh di depan api kecil, membakar segenggam bunga kantil dan daun sirih. Ia menoleh padaku. Kau sudah melihat kebenaran darahmu, dan sekarang para roh sudah tahu kau masih hidup. Ruangan itu makin lama makin pengap. Tidak karena udara, tapi karena cerita yang dibuka perlahan oleh Mbok Murni. Seolah setiap kalimatnya menambah beban udara di dadaku. Ia duduk bersila di depan api unggun kecil dan kepulan asap bunga kantil yang beraroma lembut tapi menusuk. Tangannya yang keriput menunjuk ke arah rak kayu tua di sudut ruangan bawah tanah, tepat di samping tempat aku memejamkan mata tadi. Mbok, itu apa? Ia berdiri pelan, menarik laci kecil di bawah rak itu. Dari dalamnya ia mengeluarkan beberapa lembar kain mori yang digulung rapi. Ia menyerahkan satu padaku. Aku membuka gulungan itu pelan-pelan dan langsung tercekat. Gambar wajah,
dilukis kasar dengan tinta arang dan tanah merah. Wajah-wajah orang yang tampak asing, tapi sorot matanya seperti memanggil dari tempat yang jauh. Yang ini para tumbal. Semua ini mereka pernah melakukan ritual, tapi gagal. Suasana mencekam, ia kembali duduk dan menatap api. Tatapannya kosong seperti sedang menonton ulang masa lalu yang tidak ingin ia lihat lagi. Tidak semua yang menerima warisan itu kuat. Ada yang tidak paham, ada yang menolak. Tapi kalau sudah terpilih hanya ada dua pilihan. Menerima dan menjadi pelaku atau menolak dan menjadi tumbal. Aku membisu, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Berapa banyak? Mbok Murni tidak menjawab langsung. Ia mengambil satu lagi kain mori. Kali ini lebih kusam. Di bagian tengahnya terpampang wajah perempuan muda, sorot matanya sedih. Senyumnya samar, di sisi lukisan itu tertulis aksara Jawa. Nyah binti Midiarsi, gagal ing purnomo kapisan. 1954. Tanganku gemetar. Dia gagal. Ora iso nutup lawang roro balik arah. Tubuhnya tidak hilang, tapi jiwanya dijadikan pengembala. Kini ia menyebarkan mimpi ke para keturunan lainnya, mengingatkan tapi tidak semua bisa mendengar. Aku mulai paham semua mimpi aneh yang kudapat selama ini. Semua suara, semua bayangan anak kecil. Semua itu bukan sekedar gangguan, itu adalah peringatan. Suara dari mereka yang telah gagal, yang menuntut aku agar tidak mengulang nasib yang sama. Mbok Murni menarik napas panjang, lalu menatapku tajam. Kalau kamu tidak melakukannya, tubuhmu tetap menjadi tumbal. Tapi tidak punya kekuatan untuk mencegah apapun. Seketika dingin menjalari tulang punggungku. Aku berpaling ke tumpukan kain mori di pangkuan Mbok Murni, dan aku tahu jika aku menyerah sekarang, wajahku akan jadi salah satu dari mereka. Wajah yang hanya dikenang untuk ditakuti. Di antara gulungan kain mori, dupa yang tinggal separuh terbakar dan raja di dinding batu yang terus berdenyut samar. Mbok Murni menarik nafas dalam. Tangannya bergerak pelan membuka gulungan baru berisi lembaran bergambar simbol. 2 lingkaran berpotongan dengan garis melingkar seperti pusaran di tengahnya. Ia menunjuk lambang itu lalu menatapku. Ini kunci sejati, bukan besi, bukan kuningan, tapi rasa, luka, kenangan. Kunci batin. Iya. Gerbang antar dunia tidak bisa ditutup hanya dengan kunci fisik. Roh-roh itu bersemayam dalam trauma, dalam rasa yang belum selesai. Jika kau tak bersedia melihat dirimu sendiri, merasakan darah leluhurmu, gerbang itu akan tetap terbuka. Aku harus gimana, Mbok? Mbok Murni menabur segenggam beras kuning di lingkaran raja di lantai batu. Ia menyiramkannya dengan air bunga yang disiapkannya sejak pagi. Setelah itu ia meletakkan sebuah pecahan cermin tua di tengahnya. Telok niki, tapi jangan hanya dengan mata, lihat dengan rasa. Aku menatap cermin itu, awalnya yang kulihat hanya pantulan diriku sendiri. Wajah lelah, mata merah, rambut acak-acakan. Tapi semakin lama ku pandangi, pantulan itu berubah. Wajahku bukan wajahku. Itu wajah seseorang yang sangat mirip denganku, tapi memakai busana adat Jawa. Rambut tersanggul rapi, ia berdiri di ruang yang asing tapi terasa akrab. Tiba-tiba dari balik cermin terdengar suara perempuan. Kowe ora mung pewaris, kowe sambungan.
Aku terhuyung Mbak Murni menopang bahuku agar tetap duduk. Iki tirakatmu sing sepisan. Malam ini kau akan merasakan rasa yang telah dilupakan oleh sejarah. Merasakan cinta yang tidak pernah menjadi nyata. Merasakan pengorbanan yang tidak pernah ditulis dalam kitab. Aku menutup mata dan saat cermin itu bersinar tipis, aku tidak tertidur, tapi jatuh kembali ke sebuah tempat di mana Nyai Sanggira pernah mencintai, pernah mengorbankan, dan tidak pernah dimaafkan oleh waktu. Setelah pingsan beberapa saat, aku terbangun di dalam ruang bawah tanah itu dengan tubuh dingin dan kepala yang berat. Api kecil dari tungku sudah padam, tapi Mbak Murni masih duduk bersila di tempat yang sama. Matanya terpejam, bibirnya komat kamit seperti merapal doa tanpa suara. Ketika ia membuka mata, ia tidak bicara langsung. Ia merogoh kain jariknya lalu mengeluarkan sebuah kantong kecil dari benang lawe. Lusuh dan menguning. Ia menyodorkannya padaku tanpa kata. Aku menyambutnya perlahan. Beratnya tak seberapa tapi terasa padat. Seolah berisi sesuatu yang lebih dari sekedar isi kantong biasa. Isinya itu tanah dari dalam gerbang, bunga dari tumbal lama dan rambut dari Nyai Sanggira sendiri. Buat apa, Mbak? Untuk menutup gerbang, tapi hanya sekali. Sunyi, tidak ada yang bergerak di ruangan itu kecuali nafasku yang mulai tidak teratur. Waktunya sudah dekat, nak. Ia berdiri perlahan dan berjalan ke tangga batu yang menuju permukaan rumah. Aku mengikutinya dengan kantong kecil itu tergenggam erat dalam tangan. Setiap langkah terasa berat, bukan karena medan, tapi karena beban. Ketika kami sampai di ambang pintu rumah bagian depan, langit di luar tampak pekat. Awan hitam menggantung rendah, tidak hujan, tapi udara seolah menunggu badai. Dan malam terasa lebih panjang dari biasanya. Mbak Murni berdiri menghadap langit. Kau sudah melihat kebenaran warisanmu. Sekarang hanya satu yang belum. Apakah kau bersedia menerimanya? Aku tidak bisa menjawab. Di dalam dada hatiku seperti berdentum. Setiap detik semakin mendekatkanku ke sesuatu yang tidak bisa kuhindari. Sesuatu yang telah diwariskan bukan dalam bentuk harta tapi dalam bentuk tumbal. Aku mengangguk perlahan dan di momen itu Mbak Murni kembali menoleh padaku. Kau sudah memasuki kisah itu, nak. Dan sekarang gerbangnya sudah terbuka bukan dari mimpi, tapi dari darahmu sendiri. Di luar rumah Mbak Murni malam sepi, tapi di dalam dadaku gerbang sudah terbuka. Bukan lagi dari mimpi, tapi dari darahku sendiri yang mulai bicara. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena suara jangkrik berhenti atau angin yang tidak lagi menyusup dari celah jendela kayu tua, tapi karena di dalam diriku sendiri ada ruang yang tiba-tiba kosong dan justru kekosongan itulah yang paling gaduh. Aku duduk bersila di pojok kamar nenek. Di hadapanku hanya sebatang lilin kecil yang menyala redup. Cahayanya goyah tertiup angin samar, membentuk bayangan aneh di dinding. Menyerupai tubuh, menyerupai sosok, menyerupai diriku sendiri yang lain. Setelah pertemuan dengan Mbak Murni sore tadi, tubuhku lelah, tapi pikiranku justru makin terjaga. Di tanganku masih ku genggam kain kecil warisan Bo. Kantong benang lawe berisi tanah, rambut dan bunga dari dunia yang belum bisa kusebut dengan logika. Gerbang sejati hanya akan terbuka jika kau bersedia melihat lukamu sendiri. Kalimat itu terus terngiang. Luka? Luka yang mana? Luka karena ditinggal ayah? Luka karena ibuku yang tertutup? Atau luka yang tidak punya bentuk tapi terus berdenyut dalam diam?
Aku mulai menarik napas pelan seperti yang diajarkan Mbak Murni. Satu tarikan, satu pengakuan, satu hembusan, satu pelepasan. Dalam diam aku membaca pelan-pelan raja pendek yang dia tuliskan di kertas kecil. Saka rasa kawula lumebu ing lawang rasa, saka raos sengsara mumbul dadi cahya. Aku ngatur awak nyuwun pengiling Nyai Sanggira Wangsulna. Saat bait terakhir kubisikan, cahaya lilin mendadak menyurut. Udara jadi dingin, tapi bukan dingin biasa. Ini seperti hawa yang tidak berasal dari dunia ini. Dari sudut ruangan, dari balik gelapnya tirai bayangan muncul sosok yang tidak asing. Nyai Sanggira. Kali ini wujudnya lebih jelas dari sebelumnya. Rambut panjang disanggul rapi. Wajah tenang namun matanya menyimpan ratusan tahun kesedihan yang tidak pernah dibagikan. Ia tak bicara, tidak bergerak, hanya menatapku dan kemudian menunjuk ke arah dadaku sendiri. Tepat di atas jantungku, refleks aku meletakkan telapak tangan di dada, dan seketika itu juga aku merasa panas. Bukan karena api, tapi karena ada sesuatu yang seperti bangkit dari dalam darahku. Aku melihat sekilas bayangan-bayangan yang tidak aku pahami. Ruang gelap penuh gamelan yang dipukul tanpa tangan. Langit mendung di atas alun-alun keraton yang kosong. Tangan-tangan tak kasat mata membuka pintu tanpa daun. Dan seorang anak kecil berdiri di ambang pintu menungguku. Seketika aku sadar, kunci sejati bukannya digenggam, tapi yang disimpan dalam rasa dan dibiarkan mengalir lewat luka-luka yang belum pernah sembuh. Aku duduk diam. Lampu lilin sudah mati, tapi mataku masih terbuka. Bukan karena terang, tapi karena batinku mulai melihat sesuatu yang lain. Di dalam kepalaku perlahan-lahan muncul bayangan lorong. Lorong rumah tua, rumah ritual, tapi kali ini lorong itu tidak lagi kosong. Langkah kakiku menapak lantai batu yang basah. Dindingnya masih lembab, tapi bukan oleh air hujan. Ada cairan lain yang kental, merah gelap yang mengalir pelan dari sela batu, menetes ke kaki, dan menimbulkan sensasi dingin seperti disentuh oleh roh tanpa nama. Aku terus berjalan dan perlahan mereka muncul. Wajah-wajah satu persatu di dinding, di langit-langit, di lantai. Wajah-wajah asing yang menatapku tanpa kata. Wajah orang-orang yang pernah berada di tempat ini tapi tidak pernah kembali. Sebagian perempuan dengan rambut panjang yang terurai. Sebagian laki-laki dengan pakaian compang-camping. Semua menangis, tapi air mata mereka bukan air melainkan abu. Aku ingin bertanya, ingin berteriak, tapi suara tercekat di kerongkongan. Lalu satu suara lirih terdengar. Suara seorang anak kecil, tapi suaranya serak, lelah dan sangat tua. Kau sudah melihat tapi belum mengingat. Aku menoleh cepat dan di ujung lorong berdiri anak kecil yang selalu muncul di mimpiku. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Di sekelilingnya berdiri roh-roh lain yang jauh lebih besar, lebih mengerikan. Tapi mereka semua diam, mereka menunduk kepada anak itu. Siapa dia sebenarnya? Aku melangkah pelan, anak kecil itu menatapku dengan mata gelap. Kosong, tapi dari matanya aku merasakan tahu. Ia tahu semua hal yang bahkan aku belum berani tanyakan. Aku tidak akan menuntutmu jika kau hanya ingin lupa. Tapi kalau kau masuk lagi, semuanya akan menyambut, bukan cuma aku. Tiba-tiba semua wajah di dinding membuka mata. Mereka kini menatapku bersamaan. Nafasku tercekat, udara semakin mengental. Lalu anak kecil itu melangkah maju perlahan mendekat. Ia meraih tanganku. Dingin tapi tidak menusuk. Waktuku telah habis, pilihanmu tidak akan pernah suci, tapi harus dibuat. Lalu dia menghilang, tapi genggaman dinginnya masih terasa di jemariku.
Dan sebelum semuanya memudar, aku mendengar bisikan terakhir dari suara yang lebih dalam. Dari suara manapun. Kunci batinmu bukan di tangan tapi dalam rasa yang paling kau singkirkan. Setelah malam itu aku tidak langsung tidur. Tubuhku terjaga, tapi bukan karena takut. Lebih tepatnya karena gelisah yang tidak tahu arah. Sesuatu dalam diriku terasa bergerak, menggeliat seperti ada yang mencoba bangun dari tidur panjangnya. Aku membuka ponsel, masih ada satu folder catatan yang tidak pernah kutunjukkan kepada siapapun. Jurnal Turu. Folder yang sejak dulu kusimpan hanya untuk diri sendiri. Berisi puluhan catatan mimpi yang kadang terlalu aneh untuk dipikirkan, tapi terlalu nyata untuk diabaikan. Beberapa mimpi kutulis dengan cepat begitu bangun. Beberapa lainnya hanya kutandai dengan 1-2 kalimat pendek. Lorong lembab, suara gamelan, anak kecil senyap tangan kanan berdarah. Cermin besar, ada aku tapi bukan aku. Pintu tua, aku tidak bisa menutupnya. Aku mengulir halaman demi halaman, dan baru kali ini aku sadar semuanya saling terkait. Dan yang lebih aneh lagi, beberapa kata, beberapa simbol kecil yang dulu kutulis asal-asalan saat bangun tidur sangat mirip dengan raja yang ditunjukkan oleh Mbok Murni di lorong bawah tanahnya. Aku memicingkan mata. Salah satu entry mimpi berisi gambar tangan dengan bentuk yang mengarah ke tengah. Jari telunjuknya menunjuk ke pola spiritual seperti pusaran air. Di bawahnya aku menulis. Tangan ini menunjuk ke pintu. Pintunya tidak di luar. Ada suara yang bilang mantra hanya muncul jika kau berani mengingat. Tanganku bergetar. Apakah mimpi-mimpiku selama ini bukan sekedar bunga tidur, tapi semacam warisan, sebuah ingatan darah? Aku menatap pola itu lama-lama. Entah mengapa pola lingkaran terasa akrab. Lalu tanpa sadar aku mengambil kertas kosong dan dengan tangannya bergerak sendiri. Aku menggambar ulang pola itu. Gerakan jari-jariku mengalir begitu saja, seperti tidak sedang dikendalikan oleh pikiranku. Begitu gambar selesai, aku menatapnya. Pola spiral itu kini menyerupai lambang yang kulihat di kain warisan Mbok Murni. Seketika aku tahu, ingatanku bukan milikku sendiri. Yang kukira sekedar mimpi ternyata adalah rekaman, dan yang selama ini kugambar dalam tidur adalah mantra. Aku menoleh ke jendela. Di luar masih gelap, tapi bayangan pohon di kejauhan seolah membentuk siluet wajah. Sosok itu diam, tapi di dalam dadaku suara lembut terdengar jelas. Kunci batinmu sudah tersembunyi di dalam dirimu sendiri. Yang kurang hanya satu, keberanian. Aku terduduk diam di tepi tempat tidur. Buku jurnal masih terbuka di pangkuan. Pola-pola mimpi yang kutulis selama ini semakin membentuk peta, bukan arah ke tempat, tapi arah ke dalam diri sendiri. Dan malam ini untuk pertama kalinya aku berani membaca ulang sesuatu yang sejak lama kuhindari. Catatan dengan judul samar, Bapak. Entah kenapa sejak kecil aku tidak pernah benar-benar menulis banyak tentangnya. Sosoknya kabur seperti bayangan di air yang tidak pernah bisa disentuh. Aku hanya ingat ia pernah menggendongku di atas bahu. Suaranya berat, tapi hangat. Tapi itu pun samar dan sisanya hilang. Seperti ia tidak pernah ada di rumah ini. Yang lebih aneh lagi, setiap aku menanyakan tentangnya, ibu selalu mengalihkan topik. Wajahnya menegang lalu diam. Kadang ia hanya berkata, "Ayahmu tidak perlu diceritakan, jangan dicari." Kalimat itu seperti mantra penutup, dan sebagai anak aku belajar bahwa beberapa pintu tidak boleh dibuka. Tapi malam ini pintu itu tidak bisa ditutup lagi, karena aku sadar darahku bukan hanya milikku. Tanganku mengelus dada tepat di atas jantung. Di sanalah tempat rasa paling awal mengendap. Rasa ditinggalkan.
Rasa tidak diakui. Tiba-tiba kenangan aneh datang, bukan dari masa sadar, tapi dari mimpi yang dulu pernah kulupakan. Seorang lelaki berdiri di bawah pohon randu besar. Tangannya ada seikat kain putih. Ia menyerahkannya pada seseorang yang wajahnya tak terlihat. Dan ia berkata, "Anakku sing penting duduk darahku, nanging awakku kudu selamat." Kalimat itu menghantam batinku seperti petir yang tidak berbunyi. Yang penting bukan darahku, tapi kau harus selamat. Apakah itu suara ayahku dan siapa sebenarnya ibu? Air mataku menetes, tapi bukan karena sedih, karena akhirnya aku mengerti. Darah yang selama ini kurasa asing yang membuatku merasa terpisah dari dunia, ternyata disangkal oleh orang yang paling mencintaiku. Ibuku mungkin berusaha melindungi, tapi dalam diam ia juga memutuskan jejak. Dan itu membuat luka batin yang ternyata bagian dari kunci. Tepat saat pikiranku terbenam dalam kenangan itu, suara pintu depan berderit pelan. Aku menoleh cepat di ambang pintu berdiri Mbok Murni. Bayangan tubuhnya samar diterangi cahaya lampu dapur yang menguning. Tapi suaranya jelas, tenang dan seperti biasa, mengandung makna yang jauh lebih dalam dari kata-kata biasa. Kunci batinmu sudah tergenggam, sekarang tinggal kau yang berani membukanya. Ia melangkah masuk, menatapku sejenak lalu duduk di kursi rotan di sampingku. Leluhurmu tidak hanya meninggalkan warisan, tapi juga meninggalkan jejak. Jejak itu harus kau jalani, bukan untuk menebus dosa orang tua, tapi untuk menutup gerbang sebelum ada yang masuk melalui dirimu. Aku mengangguk pelan karena malam ini untuk pertama kalinya aku tahu luka itu nyata. Dan luka itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk diterima. Setelah percakapan panjang dengan Mbok Murni, aku kembali ke kamar. Aku menyalakan dupa kecil di sudut ruangan, mengatur posisi duduk bersila, dan meletakkan kantong benang lawi itu di depan dada. Udara terasa berat, bukan karena panas, tapi karena semacam tarikan halus dari dalam tanah, seolah rumah ini menunggu. Lalu aku memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya bukan mimpi yang datang kepadaku. Aku yang datang pada mereka. Nafas pelan, raga tenang, tapi jiwaku mulai masuk ke dalam lorong. Bukan lorong di dunia nyata, tapi lorong dalam batin. Dindingnya terbuat dari kayu tua, lantainya batu. Aroma kemenyan dan tanah basah menguar kuat. Ini adalah rumah ritual, tapi bentuknya sedikit berbeda. Lebih terang, lebih lapang, tapi justru terasa lebih jauh. Aku berjalan menyusuri lorong itu. Langkah kakiku tidak bersuara, tapi detak jantungku seperti gema yang berdentum pelan. Lalu di ujung lorong itu, kulihat sosok kecil, seorang anak, duduk memeluk lutut mengenakan pakaian putih. Rambutnya agak awut-awutan, tapi aku mengenalnya. Anak itu adalah aku. Diriku sendiri saat usia mungkin 5 atau 6 tahun. Ia menatapku dengan sorot mata kosong. Tapi tahu segala sesuatu yang belum berani kukatakan. Aku berhenti beberapa langkah di depannya. Ia berdiri pelan, menatap lurus ke arahku dan berkata, "Kau yang sudah berjanji jika gerbang dibuka maka harus ditutup dengan darahmu sendiri." Dadaku sesak. Aku ingin membantah, ingin berkata bahwa aku tidak pernah membuat janji seperti itu. Tapi bibirku keluh karena dalam batinku aku tahu dia benar. Anak itu bukan hanya diriku, ia adalah bagian dari sumpah yang dulu mungkin kuucap saat belum tahu maknanya. Bagian dari warisan darah yang tidak tertulis dalam naskah tapi tertanam dalam roh. Ia melangkah maju lalu menunjuk satu pintu kayu di belakangnya. Pintu itu sangat tua dengan ukiran naga yang saling melilit di sisi atasnya. Di tengahnya ada bekas bercak merah tua.
Gerbang ini bukan sekedar pintu, ini adalah perjanjian. Siapa yang membukanya harus berani menjalankannya. Tiba-tiba dari balik pintu itu terdengar suara samar gamelan, tapi nadanya sumbang, seperti tidak selesai, dan di balik suara gamelan itu terdengar bisikan namaku. Nadara Sekar Ayu. Seketika anak kecil itu memudar, tapi pintu masih ada dan tanganku tanpa sadar mulai terangkat, mendekat ke kenop kayu yang dingin tapi terasa berdenyut. Sebelum menyentuhnya, aku mendengar lagi suara bocah itu. Kini tak terlihat. Gerbang ini hanya terbuka sekali. Jika kau masuk, kau tak akan keluar tanpa menemukan jati dirimu sendiri. Dan aku menyentuh kenop itu. Pintu terbuka perlahan. Dan di baliknya bukan hanya lorong, tapi tubuh roh-roh yang menunggu. Dan satu singgasana kosong di ujung yang seolah disiapkan untukku. Aku terbangun dengan tubuh yang basah oleh peluh, tapi anehnya bukan karena mimpi buruk. Justru tubuhku terasa ringan seperti bulu yang baru dilepaskan dari sayap burung. Namun udara kamar berbeda, lebih padat, lebih sunyi. Seperti semua suara telah dihisap oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Dan dalam keheningan itu aku tahu ada sesuatu yang telah berubah. Aku menoleh pelan ke dinding sisi kanan kamar dan di sana ada bekas tangan. Bukan tangan manusia biasa, bekasnya seperti jelaga yang dibakar, membentuk 5 jari menekan kuat ke dinding. Seolah seseorang atau sesuatu telah menyentuh permukaan tembok dari dunia lain. Tepat di bawahnya tersisa goresan tulisan samar seperti ditulis dengan bara. Gerbangmu telah terbangun. Dadaku langsung dingin, bukan karena takut tapi karena aku tahu itu bukan ancaman. Itu adalah panggilan. Aku berdiri perlahan, tidak ada suara lain tapi lantai terasa seperti bergetar. Halus seperti desahan napas panjang yang keluar dari perut bumi. Aku berjalan menuju meja, mengambil kantong benang lawi pemberian Mbok Murni. Kantong itu kini bergetar, pelan tapi nyata. Seolah benda itu ikut hidup dan bersiap dipanggil. Mataku menatap cermin di pojok kamar. Untuk pertama kalinya bayanganku tidak sepenuhnya mengikuti gerakanku. Ada jeda. Ada sedikit keterlambatan, dan di balik bayangan itu samar-samar terpantul sosok lain. Rambut panjang, mata kosong. Nyai Sanggira. Ia tak bicara, tapi bibirnya bergerak dan dalam batinku ku dengar jelas. Wayahmu sudah dekat. Ingat Nadara, pintu yang terbuka tidak hanya untuk masuk, tapi juga untuk melepas. Aku berdiri di tengah kamar. Malam belum benar-benar berganti, tapi aku tahu hari telah berubah. Dari waktu biasa menjadi waktu tak kasat mata, dan kini tidak ada ruang lagi untuk mundur. Aku telah membuka kunci yang selama ini kusembunyikan dalam rasa. Tapi setiap gerbang yang terbuka selalu mengundang sesuatu untuk lewat. Malam telah lewat tengah, tapi tidak ada mimpi biasa yang datang. Yang datang adalah kenangan yang bukan milikku. Tubuhku tertidur dalam keheningan yang aneh, tapi rohku dibawa ke tempat yang jauh. Terlalu hidup untuk disebut mimpi, terlalu menyakitkan untuk jadi ilusi. Aku berdiri di halaman keraton, tapi aku bukan aku. Tanganku lebih halus, lebih kecil. Aku mengenakan kain lurik panjang dan sanggul rapi. Kakiku telanjang menapak lantai batu yang dingin. Di depan mataku para prajurit berdiri berbaris, tapi mataku, mata yang kupinjam malam ini, justru memandangi seorang lelaki di kejauhan. Ia berdiri di balik tiang pendopo, bersandar dengan tubuh kokoh dan sorot mata tajam. Mengenakan beskap hitam dan belangkon dengan motif parang rusak. Hatinya aku bisa merasakan penuh luka, tapi dari bibirnya hanya keluar satu kalimat pendek. Kau tahu akibat dari semua ini. Perempuan yang tubuhnya kini kupinjam, Nyai Sanggira muda, hanya menunduk pelan. Kalau bukan aku siapa lagi?
Ia tersenyum samar, tapi air matanya jatuh. Aku bisa merasakannya. Ia tidak ingin menjadi abdi ritual, tapi ia memilih. Bukan karena perintah, tapi karena cinta. Bukan pada lelaki itu, tapi pada keraton. Pada tanah ini, pada keharmonisan yang nyaris hancur oleh ambisi darah biru, lelaki itu melangkah maju. Tangannya sempat terulur, tapi tidak jadi menyentuh. Aku tidak akan lupa padamu. Sanggira mengangguk, tapi hatinya patah. Dan tepat ketika ia membalikan badan, bayanganku atau diriku yang menyamar jadi dirinya menangkap siluet gerbang kayu besar yang dulu kulihat dalam rumah ritual. Gerbang itu belum dikunci, masih terbuka sedikit saja, tapi cukup untuk membuat udara berubah. Cukup untuk membangunkan sesuatu. Aku ingin berteriak, ingin menutup gerbang itu, tapi aku bukan aku. Aku hanya penumpang dari kenangan yang telah hidup sebelum aku lahir. Saat tubuh Sanggira melangkah menuju rumah sunyi tempat ritual dilangsungkan, ku pahami satu hal. Pengorbanan paling besar bukan yang terlihat oleh sejarah, tapi yang disembunyikan demi menjaga dunia tetap seimbang. Kegelapan berubah jadi temaram jingga. Naraku masih berada dalam arus mimpi yang tidak berasal dari dirinya. Tapi kali ini dunia yang ia lihat tidak lagi penuh tekanan. Matahari pagi menyentuh daun jati di luar pendopo. Angin semilir meniup kain batik yang dijemur di halaman. Aroma kayu cendana dan bunga kenanga menguar pelan, dan di antara semua itu, ia melihat Nyai Sanggira muda berdiri di pelataran keraton menyapu halaman dengan tenang. Perempuan itu tidak lagi sekedar bayangan atau roh penjaga. Kini ia adalah gadis muda dengan mata yang jernih. Rambut disanggul sederhana dan langkah ringan seperti embun yang tidak ingin membangunkan bumi. Wajahnya bersih, matanya tajam tapi muram. Ia berbeda dari para abdi dalam lainnya, lebih senyap, tapi menyerap segalanya dengan cepat. Diam-diam ia belajar bukan hanya tentang tugas rumah tangga, tapi tentang tulisan-tulisan kuno, mantra lisan, rajah tubuh, dan tanda-tanda langit. Ia diajarkan oleh seorang dukun tua perempuan yang dipanggil Mbok Rantam, yang merupakan neneknya sendiri. Tapi bukan pelajaran itu yang paling membekas dalam ingatan darahnya, melainkan seseorang dari balik pilar pendopo utama. Naraku menyaksikan sosok Raden Surya Yudhistira berpakaian beskap putih, rambut dikunci rapi, membawa tombak pusaka, melangkah ke arah tempat Sanggira membersihkan lantai. Langkahnya tenang, wajahnya teduh. Panjenengan deleng langit saiki. Sanggira berhenti, menengadah awan tipis menggantung di langit biru pucat. Apa maksud panjenengan? Langit lagi kosong. Kaya hatiku nek orang deleng seliramu. Sanggira mengalihkan pandangan, menahan senyum yang nyaris pecah. Hubungan mereka tidak seharusnya ada. Raden adalah calon pewaris tera utama, sedangkan Sanggira hanya anak dari abdi dalam jalur tak resmi, bahkan disebut anak haram bangsawan, meski tidak pernah diakui. Tapi cinta tidak memilih jalur. Mereka bertemu di sela-sela senyap di lorong belakang tempat memandikan pusaka, di balik tembok halaman belakang saat mengganti dupa. Panjenengan ngerti Surya, kalau ini berlanjut semua akan hancur. Tidak, yang hancur bukan kita. Yang hancur adalah keraton ini jika terus mempertahankan nama tapi melupakan hati. Naraku mendengarkannya dengan dada sesak. Suara-suara itu begitu nyata, bukan kisah romansa manis, tapi kisah yang penuh batasan dan pengorbanan. Dan jauh di dalam hati ia mulai merasakan bahwa apapun yang terjadi nanti, cinta ini tidak akan berakhir bahagia. Mereka tahu, tapi mereka tetap memilih untuk jatuh. Karena saat itu belum ada roh, belum ada gerbang, belum ada ritual. Hanya dua hati muda yang tahu bahwa mereka harus saling melepaskan sebelum terlambat. Hujan gerimis turun pelan di atas genteng Joglo. Langit keraton mendung tidak seperti biasanya. Tidak ada gamelan, tidak ada tirakatan, hanya denting embun jatuh satu persatu ke tanah yang gersang oleh ketegangan.
Naraku masih berada di tubuh Sanggira, tapi kini bukan lagi hari-hari muda yang jernih. Ini adalah malam di mana semuanya berubah. Dalam pendopo agung, para sesepuh berkumpul. Api dari pelita kecil menari-nari di dinding, melemparkan bayangan wajah-wajah tua yang terlipat murung. Roh-roh mulai tak terkendali. Beberapa bangsawan mengalami kerasukan. Hujan yang tidak reda disertai angin yang membuat pepohonan berdesis seperti mengadu. Satu nama disebut-sebut sebagai penyebab semua ini, Raden Surya Yudhistira. Darahnya yang meski biru menyimpan api pemberontakan leluhur yang pernah dikutuk dalam sejarah keraton. Dituduh membangunkan roh-roh lama, satu-satunya jalan keluar. Ritual penenangan, tapi ritual itu butuh medium dan tumbal. Surya kudu dipasrahke. Kalau tidak, dunia akan runtuh. Sanggira berdiri di belakang ruangan, tubuhnya bergetar. Ia tahu, dalam hitungan hari, Raden akan dijemput dan mungkin tak akan kembali. Tapi malam itu sebelum rencana dilanjutkan, Sanggira melangkah maju. Ia bersujud di hadapan para pini sepuh dan berkata dengan suara gemetar, "Ingsun nyuwun, biarkan Ingsun yang menggantikan. Ingsun yang akan menjadi medium. Asal Raden Surya selamat." Suasana mendadak bisu, bahkan angin pun terasa berhenti. Salah satu dukun ritual maju mendekatinya. Perempuan tua itu menatap Sanggira lama lalu berkata lirih, "Apa kowe ngerti akibat dari pilihanmu?" Sanggira mengangguk, air matanya mengalir tapi wajahnya mantap. Ia tahu tubuhnya akan menjadi pengikat. Ia akan kehilangan nama, kehilangan kebebasan, kehilangan cintanya sendiri. Tapi ia tidak ingin melihat Surya mati. Ingsun tidak ingin roh-roh itu masuk ke anak cucu Ingsun. Semua harus dikunci, semua harus berakhir dengan Ingsun. Dan malam itu perjanjian ditulis dalam darah, tinta merah dicampur ramuan mantra. Nama Sanggira dihapus dari naskah keluarga. Ia tidak lagi milik siapa-siapa, tidak bangsawan, tidak rakyat. Ia menjadi penjaga gerbang. Naraku menyaksikan semua itu dengan tubuh gemetar, karena yang mengikat roh bukan kekuatan, bukan ilmu, tapi cinta yang dipilih untuk dikorbankan. Dan dari cinta yang hancur, lahirlah warisan yang kini mengalir di tubuhnya. Langit di dunia mimpi tampak berbeda, tidak hitam pekat, tapi kelabu seperti kain abu yang dibiarkan lama di bawah hujan. Naraku masih dalam tubuh Sanggira muda, berdiri di antara pepohonan cendana yang membentuk jalan menuju rumah ritual yang akan segera mengurung hidupnya. Tapi malam itu bukan tentang upacara, bukan tentang roh. Malam itu tentang dua hati yang tidak sempat utuh. Di balik pelataran kecil, di tempat paling sepi dari seluruh kompleks keraton, Raden Surya menunggu. Cahaya obor membuat wajahnya tampak lebih tua, lebih lelah dari sebelumnya. Tapi sorot matanya tetap sama, hangat, dalam, dan menyimpan luka yang tidak ingin dibagi. Mereka berdiri saling memandang, tidak berani saling mendekap. Karena tahu sentuhan akan merobohkan semua dinding yang telah dibangun dengan susah payah. Lalu dalam sunyi yang menyesakan, Surya mengulurkan tangan. Telapaknya menyentuh kening Sanggira dengan sangat pelan, hangat, seolah ingin menghafal bentuk wajahnya sebelum segalanya terlambat. "Kalau aku hilang, aku tak akan benar-benar pergi. Aku akan tetap menunggumu sampai pintu itu terbuka." Sanggira menahan tangis, tapi air mata tetap jatuh. Mereka tidak berjanji akan bertemu lagi. Tidak berjanji akan saling mencari, karena mereka tahu di dunia ini ada perpisahan yang tidak bisa dijembatani oleh waktu maupun doa. Esoknya Sanggira menjalani ritual. Ia dikurung, ia menjadi medium. Menjadi penjaga, ia hidup.
tapi tidak lagi hidup seperti manusia biasa. Dan Raden Surya menghilang dari sejarah, namun bukan karena pergi. Ia dibunuh oleh keluarganya sendiri. Naraku melihat bayangannya, tubuh Raden ditusuk dari belakang oleh 2 prajurit keraton berpakaian gelap. Mereka membawa kabar bahwa Surya adalah pengkhianat, bahwa ia ingin membuka rahasia perjanjian leluhur dan menghancurkan tata tentrem yang dibangun oleh Dara. Tapi Naraku tahu itu bohong. Surya hanya ingin Sanggira bebas, dan karena cinta itu ia dihukum mati. Tubuhnya dikubur di tanah yang tidak ditandai, namanya dihapus dari silsilah, tapi rohnya tidak tenang. Naraku tersentak dari mimpi, tapi bayangan terakhir belum hilang. Sanggira berdiri di depan pintu gerbang alam lain, dengan darah di tangannya, dan bisikan dari roh yang tidak bisa ia bunuh karena itu adalah cinta pertamanya. Mimpi itu belum selesai saat Naraku menarik napas di antara dunia sadar dan dunia warisan. Bayangan baru muncul. Kali ini bukan halaman keraton, bukan rumah ritual, tapi padang kosong di bawah langit merah kehitaman. Tanahnya retak, pepohonan tak ada, hanya desau angin dan suara langkah perlahan. Dari kejauhan seseorang berjalan mendekat. Tinggi tegap, berpakaian lengkap seperti seorang bangsawan keraton. Tapi bajunya compang-camping, berlumur tanah dan darah kering. Matanya hitam sepenuhnya, tidak kosong tapi penuh kemarahan yang ditahan terlalu lama. Dan Naraku tahu itu adalah Raden Surya Yudhistira, atau setidaknya sisa dari jiwanya. Ia tidak berjalan seperti roh yang pernah Naraku temui, bukan melayang, bukan tergelincir, tapi berjalan seperti manusia karena ia menolak disebut roh. Ia menolak menjadi bagian dari ritual. Aku tidak mau dijebak, tidak mau dikurung. Bukan aku yang membuat perjanjian, kenapa aku yang harus dikunci? Naraku melihat dengan ngeri. Di belakang Raden Surya barisan roh-roh lain mengikuti. Mereka tampak rapuh seperti bayangan kabut, tapi Surya, ia padat, utuh. Seolah seluruh kebenciannya telah mengikatnya ke dunia ini. Aku telah melihat segalanya. Aku tahu pintunya belum tertutup. Aku tahu darahmu belum selesai, dan aku masih punya janji yang belum terwujud. Naraku ingin mundur, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Udara sekitarnya mulai bergetar. Padang itu mendadak terbelah pelan, seperti retakan di permukaan cermin. Darah Sanggira masih ada di tubuhmu, dan itu artinya aku masih bisa masuk. Suara itu bukan teriakan, tapi menggema sampai ke tulang-tulang. Naraku menyadari Nyai Sanggira tidak pernah berhasil mengurung roh Surya. Ia mengurung semua roh lain, memagari rumah ritual, menulis mantra pelindung, tapi untuk satu roh ini, ia tak sanggup karena ia mencintainya. Cinta dan pengorbanan yang separuh, dan kini roh itu mencari jalan kembali, dan darah Naraku yang mengalir dari Sanggira adalah pintu terakhir. Naraku terbangun mendadak. Langit masih gelap. Tirai jendela berkibar pelan digerakkan angin subuh yang dinginnya seperti keluar dari lubang tanah tua. Tapi bukan udara yang membuat tubuhnya menggigil. Pipinya basah, tangisan. Bukan tangisan biasa, tangisan yang tidak ia sadari. Tangisan yang terasa datang dari jauh, bukan dari pikirannya, tapi dari darahnya. Ia duduk perlahan, napasnya terengah, dan saat tangannya menyentuh perutnya sendiri, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia bawa tidur. Kain. Sepotong kain kuno, tipis dan berbau harum aneh. Warna coklat tua, sudah pudar dimakan waktu, tapi di tengahnya tergambar raja sebuah Surya bersilang dengan garis selengkung yang melingkar 7 kali. Lambang yang belum pernah ia lihat sebelumnya, tapi terasa sangat dekat. Lambang yang seperti mencatat perjanjian antara cinta dan kutukan. Tangan Naraku gemetar. Ia tak tahu dari mana kain itu berasal, tapi ia tahu ini bukan mimpi lagi, ini nyata. Benda itu hadir bukan sebagai ilusi, melainkan sebagai peringatan. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar.
Sarawangi iki bukan cuma pelindung tapi juga pemicu. Dan kalimat itu menghantam pikirannya seperti gamelan bertalu dalam kegelapan. Karena ia akhirnya mengerti, darahnya bukan hanya mengikat roh yang dikurung, tapi juga membangunkan roh yang belum pernah dijinakan. Dan roh itu masih mencintai seseorang yang telah memilih menguncinya. Jika cinta itu bisa jadi kekuatan, maka dendam darinya adalah gerbang yang tidak bisa ditutup dengan doa, tapi mungkin bisa ditutup dengan pengorbanan. Keraton tidak pernah sepanik ini. Matahari pagi sudah tinggi, tapi udara terasa dingin. Bukan dingin cuaca, melainkan dingin seperti embusan dari dalam tanah basah yang menyimpan banyak nama tanpa nisan. Abdi dalam membersihkan halaman seperti biasa, menyiram bunga, menyeka ubin batu putih yang mengkilap. Tapi pagi ini beberapa dari mereka mencium bau yang tidak seharusnya ada. Bau kemenyan kosong dan amis darah. Salah satu prajurit jaga bahkan muntah di depan gerbang utama karena tidak tahan dengan baunya. Tapi tidak semua orang merasakannya, hanya mereka yang dulu pernah ikut jaga malam saat kirap besar, atau pernah menyentuh benda pusaka lama. Mbok menawa mung geger pikir. Gumam salah satu prajurit menutup hidung dengan lengan seragam. Namun semua berubah saat para penari sinden berkumpul di pendopo. Latihan pagi dimulai seperti biasa. Gamelan ditabuh lembut, sinden mulai bersuara lirih, merapal syair-syair Jawa kuno. Namun di tengah bait ketiga, suara sinden utama Mbak Ayu mendadak pecah. Ia berhenti bernyanyi. Wajahnya memucat, tubuhnya kaku seperti tersambar petir. Lalu ia berteriak. Suaranya paruh seperti berasal dari tenggorokan yang bukan miliknya. Sopo sing buka lawangku? Siapa yang mencari darah ini? Aku belum selesai. Gamelan berhenti, para sinden menjerit. Mbak Ayu jatuh ke belakang, tubuhnya kejang-kejang. Dua abdi dalam pria segera mengangkat tubuhnya, tapi bahkan setelah ia pingsan, bibit mantra tetap bergumam dari bibirnya membiru. Dan saat semua orang masih bingung, Mbok Murni datang. Ia berjalan pelan hanya dengan tongkat kayu dan kain lusuh yang dililit di pundaknya. Tapi semua orang diam ketika ia melangkah ke tengah pendopo. Ia tidak bicara banyak, hanya menunduk dan mencium ubin, lalu mengangkat kepala dan menatap langit yang harusnya cerah, tapi tampak kusam seperti diselimuti jelaga. Matahari menjadi gelap. Seorang bangsawan muda mencoba menertawakannya, tapi saat ia hendak bicara, cermin besar di dinding belakang pendopo pecah sendiri tanpa angin, tanpa sebab. Potongan kacanya membentuk pola lingkaran dalam lingkaran seperti raja kuno. Mbok Murni menoleh ke arah abdi dalam yang berdiri menggigil di pojok ruangan. Waktunya sudah mendekat. Dan tanpa menjelaskan lebih lanjut, ia menoleh pada Naraku yang berdiri terpaku di luar pendopo. Matanya masih terbayang wajah Raden Surya dalam mimpinya semalam. Naraku tahu, ini bukan mimpi yang tinggal dalam darah, ini sudah menjalar ke dunia nyata.